Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun dan kita juga akan terus bertumbuh, diteguhkan dan juga dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan menjadi pedoman bagi hidup kita. Dan bahkan firman Tuhan juga yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas begitu besar kasih setia Tuhan, rahmat dan anugerah Tuhan, segala kebaikan-Mu ya Tuhan, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan dan penyertaan, pertolongan dan juga bahkan pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dan pagi hari ini kembali kami merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas kami semua. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan renungkan firman Tuhan. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Amsal 13 ayat 20. Saya bacakan. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Jemaat dikasih Tuhan, dengan siapa kita bergaul itu akan menentukan hidup kita. Karena dalam dunia ini berlaku hukum yang istilahnya dipengaruhi atau mempengaruhi. Nah, kalau kita tidak kuat, kita ada di lingkungan yang kurang baik, maka cepat atau lambat kita akan ikut masuk di dalamnya. Kalau kita ada di lingkungan, misalnya lingkungannya orang-orang yang suka mabuk-mabukan, nah cepat atau lambat kita pun akan demikian. Kalau kita ada di lingkungan orang-orang yang istilahnya putus asa, orang-orang yang tidak berpengharapan, orang-orang yang istilahnya merasa nggak punya hari depan, cepat atau lambat hidup kita pun akan mengalami yang demikian. Sebaliknya dikatakan siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang optimis, orang-orang yang punya keyakinan diri yang teguh, orang-orang yang penuh dengan urapan roh Tuhan. Nah, orang-orang yang demikian ini juga akan mempengaruhi hidup kita. Cepat atau lambat. Kalau kita ada di antara orang-orang yang luar biasa ini, hidup kita pun akan berubah. Jadi, lingkungan sangat mempengaruhi akan hidup seseorang. Karena itu, hati-hatilah di dalam bergaul. Ya, jangan sembarangan. Nah, dalam konteksnya jangan diartikan terus kita anti dengan mereka, tidak. Ya, tetapi seperti Tuhan Yesus bergaul dengan pemungut cukai, Tuhan Yesus bergaul dengan orang-orang berdosa dengan tujuan apa? Yesus menjadi berkat buat mereka. Yesus menerangi mereka. Yesus mempengaruhi mereka sehingga mereka bertobat. Nah, kalau demikian kita bisa ya mempengaruhi orang lain. Tapi perhatikan, kalau kita tidak kuat, ya, kita ada di lingkungan seperti itu, bergaul dengan lingkungan yang gak baik, cepat atau lambat kita kena. Ya, ayo perhatikan dengan siapa engkau bergaul, itu menentukan hidupmu. Bergaul dengan orang yang berdosa, bergaul dengan orang yang tidak pernah mengikuti firman Tuhan, bergaul dengan orang-orang yang pahit hati, cepat atau lambat kita juga akan terlibat di sana. Ikut pahit juga hati kita. Tetapi bergaul dengan orang yang bijak membuat kita semakin bijak. Bergaul dengan orang-orang yang hebat, yang pintar, orang-orang yang istilahnya punya semangat hidup yang tinggi, itu pun juga akan mengimpartasi bahasa kerennya, ya, akan jawabannya nulari gitu loh ya. Bergaul orang pintar ketularan pinter ya. Bergaul dengan orang-orang yang pemikirannya maju, kita juga ikut maju berpikirnya. Nah, itulah karena kita harus berhati-hati dengan pergaulan, ya.
Firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 33, saya bacakan ya. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ini perhatikan, pergaulan yang buruk bisa merusakkan kebiasaan yang baik. Saya yakin setiap kita ditanamkan, diajarkan hal-hal yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang baik sejak kecil oleh orang tua kita. Nah, tetapi kalau kita tidak hati-hati dalam pergaulan, kita menemukan lingkungan atau komunitas orang yang hidupnya tidak teratur, orang yang hidupnya semaunya sendiri, orang-orang yang tidak mau ikuti aturan yang ada, suka melanggar aturan, bahkan orang-orang yang anti kemapanan, baru banyak istilah ya. Ya, orang-orang nggak mau diatur istilahnya. Hidup semaunya sendiri, cepat atau lambat kita pun bisa mengalami itu. Sebaliknya, ya, kalau pergaulan kita ini pergaulan yang baik, ya, kita pun akan menjadi orang-orang yang baik. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita ikut satu komunitas yang baik. Ya, gereja adalah salah satu komunitas yang baik. Ada komunitas sel juga. Ya, ikutlah, ya, bergabunglah dengan mereka, belajar sesuatu dari mereka, dari orang-orang di sekeliling kita. Ya, belajar dari orang-orang yang pernah gagal dan akhirnya hidupnya sekarang berhasil. Belajar terus bergabung dengan mereka, ya, dengan orang-orang yang punya semangat hidup yang tinggi, maka kita pun akan merasakan satu kekuatan yang demikian. Ya, jadi sekali lagi, bergaul dengan orang yang bijak kita akan jadi bijak. Berteman dengan orang bebal, kita malah jadi malang. Artinya apa? Kalau bergaul dengan orang-orang yang putus asa, orang-orang yang bebal tuh ngeri sekali ya. Bebal tuh artinya rasa dikandani gitu loh. Jone kasarnya ndablek ya. Orang-orang yang nggak bisa ditegur, orang-orang nggak bisa diarahkan. Bahkan firman Tuhan dianggap ambil lalu saja, tidak pernah diperhatikan. Orang-orang yang tidak pernah mau mendengarkan nasihat, maka tidak punya hari depan, artinya hidupnya malang. Ngeri sekali. Karena itu mari dengarkan firman Tuhan. Bergaulah dengan orang-orang yang bijaksana. Karena pergaulan yang baik akan membuat kita jadi baik. Pergaulan yang buruk merusakkan bahkan apa yang baik yang kita sudah jalani selama ini. Mari jemaat dikasih Tuhan. Firman Tuhan ini mengajarkan kita. Jadilah orang-orang yang bisa menempatkan diri. Ya, dipengaruhi atau mempengaruhi. Pastikan kita memberi pengaruh yang baik. Bukan dipengaruhi oleh lingkungan. Tapi kita memberi warna dan mempengaruhi lingkungan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk teguran-Mu, untuk kami berhati-hati dalam bergaul. Kami bisa kenal dengan banyak orang, tetapi dalam hal pergaulan, kalau kami tidak hati-hati, kami bisa terjatuh, bahkan kami dipengaruhi. Sebaliknya Tuhan, kami mau Tuhan supaya dengan pergaulan yang baik kami menjadi semakin baik. Ketika kami bergaul dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, hidup kami pun demikian. Terima kasih ya Tuhan, mohon tuntunan-Mu sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan berkenan dan nama-Mu dimuliakan melalui hidup kami. Terima kasih, serahkan seluruh hidup kami hari ini dengan segala aktivitas kami dalam pimpinan penyertaan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.